Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu materi tentang penilaian sekuritas jangka panjang. Konsep nilai perusahaan. Setiap orang dapat mengartikan istilah nilai secara berbeda. Dalam konsep manajemen keuangan, pengertian nilai perlu diinterpretasikan dan digunakan secara tepat. Ada beberapa pengertian nilai perusahaan. Yang pertama adalah nilai likuidasi. Nilai likuidasi adalah jumlah uang yang dapat direalisasikan jika aktiva atau perusahaan dijual secara terpisah dari organisasi perusahaan. Yang kedua adalah nilai kelanjutan. Nilai kelanjutan didasarkan pada nilai penjualan perusahaan dan dapat digunakan untuk melanjutkan operasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperoleh arus kas yang positif. Yang ketiga adalah nilai buku. Untuk suatu aktiva tetap, nilai buku diartikan sebagai nilai aktiva tetap dikurangi akumulasi depresiasi seperti tertera pada neraca sebuah perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan, nilai buku menunjukkan jumlah aktiva dikurangi semua utang dan saham preferen seperti yang tertera pada neraca perusahaan. Nilai buku dapat dikatakan memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan nilai pasar. Yang keempat yaitu nilai pasar. Nilai pasar suatu sekuritas yang secara aktif diperdagangkan merupakan harga terakhir yang dilaporkan pada saat saham diperdagangkan. Untuk saham yang tidak secara aktif diperdagangkan, harga pasar estimasi dianggap sudah cukup memadai. Yang terakhir adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik suatu sekuritas menunjukkan nilai ekonomisnya. Nilai intrinsik sebaiknya didasarkan pada fakta seperti aktiva perusahaan, laba, dan faktor-faktor penting lainnya yang mendukung prospek perusahaan. Jika pasar efisien dan data selalu tersedia, harga pasar akan berfluktuasi di sekitar nilai intrinsik. Bab ini berkaitan dengan dua konsep nilai terakhir, yaitu konsep nilai pasar dan nilai intrinsik. Sedangkan pendekatan penilaian yang digunakan pada bab ini adalah pendekatan nilai intrinsik. Nilai ini menunjukkan nilai sekarang dari semua arus kas yang didiskontokan pada tingkat return yang disyaratkan, dengan mempertimbangkan risiko yang ada. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penilaian obligasi. Obligasi adalah instrumen jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pada selembar obligasi termuat nilai nominal dan tingkat bunga. Kebanyakan obligasi memiliki jatuh tempo. Untuk obligasi jenis ini, perusahaan memiliki dua kewajiban kepada pemegang obligasi, yaitu yang pertama membayar bunga, dan kedua membayar nilai nominal pada saat obligasi jatuh tempo. Perlu saya sampaikan, berikut adalah jenis-jenis obligasi. Obligasi yang pertama yaitu yang tidak memiliki jatuh tempo, atau biasa disebut perpetual bonds. Yang kedua yaitu obligasi yang memiliki jatuh tempo. Obligasi jenis ini masih dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu non-zero coupon bonds dan zero coupon bonds. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Yang pertama yaitu obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo atau perpetual bonds.
Pada obligasi jenis ini, kita bisa menilai dengan rumus V sama dengan I dibagi KD. Keterangannya yaitu V adalah nilai sekarang obligasi. Kemudian I adalah pembayaran bunga tetap tahunan. Dan KD adalah return yang disyaratkan oleh pemegang obligasi. Ilustrasinya, Anda ingin membeli obligasi yang membayar bunga Rp600 per lembar per tahun selamanya. Nah, ini yang menandakan bahwa ini adalah jenis obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo. Dengan asumsi return yang Anda syaratkan 12%, maka berapa nilai obligasi tersebut? Dengan rumus V sama dengan I dibagi KD, maka didapatkan hasil sama dengan Rp 600 dibagi 0,12. 0,12 ini berasal dari 12% return yang disyaratkan. Maka hasilnya adalah Rp5.000 per lembar. Nah, artinya apa? Rp5.000 ini adalah jumlah uang yang harus Anda bayar per lembar jika Anda membeli obligasi tersebut. Jika harga pasarnya lebih tinggi, misalnya Rp5.200 per lembar, maka Anda sebaiknya tidak membelinya. Namun, jika harga pasarnya lebih rendah, misalnya Rp4.900 per lembar, maka Anda sebaiknya membelinya. Kemudian, ini adalah jenis obligasi yang selanjutnya, yaitu yang memiliki jatuh tempo. Non-zero coupon bonds. Pengertiannya adalah obligasi yang memberi bunga secara periodik dan membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Maka didapatkan rumus sebagai berikut. V sama dengan I dikali PVIFA KDN menggunakan tabel 4 ditambah MV dikali PVIF KDN menggunakan tabel 2. Ya, jadi ini adalah penambahan dari present value dari bunganya dan present value dari nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Keterangannya, V adalah nilai sekarang obligasi, I adalah pembayaran bunga tetap tahunan, KD adalah return yang disyaratkan oleh pemegang obligasi, dan MV adalah nilai jatuh tempo atau maturity value. Nah, ini adalah ilustrasinya. Calon investor ingin membeli obligasi jenis non-zero coupon bonds yang telah beredar. Nilai nominal obligasi tersebut adalah Rp10.000. Kupon rate-nya 10% dan sisa umur sampai jatuh tempo adalah 9 tahun. Jika investor ingin return 10% sama dengan kupon rate 10%, nilai intrinsik obligasi tersebut adalah V sama dengan I dikali PVIFA ditambah MV dikali PVIF. Nah, I-nya adalah 1000. 1000 ini didapatkan dari kupon rate-nya 10% dikali nilai nominal obligasinya 10.000. Ya, maka didapatkan I-nya atau bunganya itu Rp1.000. Dikali PVIFA dengan KD 10% dan N-nya 9. Karena sisa umur sampai jatuh temponya 9 tahun, jadi N-nya 9. Ditambah MV yaitu maturity value, nilainya Rp10.000 dikali PVIF, KD-nya 10% dan N-nya 9. Maka didapatkan angka sebagai berikut. Saudara bisa cek di tabel keuangan. Ya. 1000 dikali 5,75902 ditambah 10.000 dikali 0,42410. Nah,
hasil perhitungan matematikanya adalah 10.000. Nah, artinya jika investor bersedia membeli sesuai harga intrinsik, maka transaksinya disebut transaction at par, karena nilai transaksi sama dengan nilai nominal, yaitu 10.000. Apabila nilai intrinsiknya itu lebih rendah daripada nilai nominal, maka transaksinya disebut transaction at discount. Kemudian apabila nilai intrinsiknya itu lebih besar daripada nilai nominal, misalnya nilai intrinsiknya itu 11.000. Hasil nilai intrinsik V-nya ini 11.000, padahal nilai nominalnya 10.000. Jika investor bersedia membelinya di harga tersebut, maka transaksinya disebut transaction at premium, karena nilai transaksinya lebih besar daripada nilai nominal. Obligasi yang memiliki jatuh tempo zero coupon bonds. Obligasi ini tidak memberi bunga secara periodik, tetapi membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Untuk menghitung nilainya, V sama dengan MV dikali PVIF KDN atau menggunakan tabel 2. Keterangannya adalah V sama dengan nilai sekarang obligasi, I sama dengan pembayaran bunga tetap tahunan, KD sama dengan return yang disyaratkan oleh pemegang obligasi, dan MV adalah nilai jatuh tempo atau maturity value. Ilustrasinya, sebuah perusahaan mengeluarkan zero coupon bonds dengan nilai nominal 10.000 dan umurnya 10 tahun. Investor ingin return 12%. Berapa nilai intrinsik obligasi tersebut? Dengan rumus yang ada, V sama dengan MV dikali PVIF KDN, maka didapatkan MV-nya yaitu 10.000, PVIF KD-nya 12%, dan N-nya 10. Info ini ada di ilustrasi, ada di soal. Kemudian, ini bisa dicek di tabel keuangan. Angkanya yaitu 0,32197 dikali dengan 10.000, maka hasilnya adalah Rp3.220. Demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk penilaian saham preferen dan saham biasa akan saya bahas di video saya selanjutnya. Terima kasih.